Coba bayangkan ini sejenak. Kalau misalnya kamu ditawari 1 juta rupiah hari ini, tepat detik ini juga, atau 1 juta rupiah tapi tepat 1 tahun lagi dari sekarang. Kamu pilih mana? Nggak ada syarat tersembunyi ya, cuma beda di pilihan waktu aja. Itu sih pertanyaan klasik banget ya. Dan saya yakin hampir semua orang yang lagi dengerin kita saat ini bakal langsung ngerespons secara instingtif ya. Ya ambil uangnya sekarang lah, nggak perlu mikir 2 kali kan? Iya pastilah, maksudnya insting bertahan hidup finansial kita kan langsung nyala gitu loh. Ngapain repot-repot nunggu kalau kita bisa ngamanin uangnya hari ini juga. Betul, betul. Nggak ada yang mau ngambil resiko nunggu setahun. Nah, di penelusuran mendalam kita kali ini kita bakal ngebongkar tumpukan materi presentasi perkuliahan yang sangat menarik nih. Ini dari sekelompok mahasiswa, ada Marge, Tias, Aura, dan teman-teman mereka. Ya, mereka ngebahas satu konsep fundamental yang namanya time value of money atau nilai waktu uang. Tepat. Dan misi kita di obrolan hari ini tuh bukan buat sekedar bacain ulang definisi akademik dari presentasi mereka. Nggak seru kan? Kita mau ngubah rumus-rumus ini jadi semacam kacamata sinar X buat kamu. Kacamata sinar X, analogi yang menarik. Biar pendengar bisa lihat apa tuh? Biar kamu bisa lihat gimana uang itu sebenarnya bekerja, bernafas, dan berubah bentuk di dunia nyata. Karena ternyata nih, insting kamu buat ngambil uang 1 juta itu hari ini, itu tuh 100% akurat secara matematis. 100% akurat. Karena pas kamu secara otomatis milih uang hari ini, kamu tuh sebenarnya lagi ngaplikasiin semacam hukum fisika di dunia keuangan. Hukum fisika gimana tuh maksudnya? Gini, uang di masa kini itu selalu punya massa dan tarikan gravitasi yang lebih kuat kalau dibandingin sama uang dengan nominal yang persis sama di masa depan. Kemana bisa gitu? Kan angkanya sama-sama 1 juta. Karena uang yang ada di genggaman kamu saat ini itu punya satu kapasitas absolut, yaitu potensi untuk tumbuh. Uang itu bukan benda mati loh. Dia punya energi potensial buat diinvestasiin, diputar jadi aset produktif, atau minimal ya dikunci dulu sebelum harganya tergerus. Oke. Mari kita bedah pelan-pelan ya. Kenapa persisnya nilai 1 juta hari ini bisa beda dari tahun depan? Nah, itu dia inti dari materi yang disusun sama kelompoknya Marje ini. Ya, di catatannya ditekankan kalau ini tuh bukan sekedar soal psikologi manusia yang em, emang dasarnya nggak sabaran, tapi ada 4 kekuatan tak kasat mata yang beroperasi pada uang kita setiap detiknya. Betul, 4 faktor pembentuk. Ada tingkat bunga, waktu, inflasi, dan risiko. Kalau soal inflasi, kayaknya kita semua udah lumayan paham lah ya. Kita tahu harga semangkuk mie ayam di tahun 2010 itu jelas jauh lebih murah dari harganya di tahun 2025 ini. Oh, jelas banget bedanya. Daya belinya udah turun jauh. Jadi kalau boleh saya bikin analogi nih, apakah ini berarti inflasi itu kayak semacam monster atau parasit tak kasat mata yang pelan-pelan makan isi dompet kita secara diam-diam, sementara tingkat bunga itu adalah pupuk penawarnya? Wah, saya suka banget analogi itu. Itu jauh lebih akurat daripada nganggap bunga sebagai bonus biasa. Emang gitu cara kerjanya? Jadi inflasi itu beneran ngunyah uang kita ya? Iya, inflasi itu terus-menerus memakan nilai real dari uangmu. 100.000 rupiah hari ini secara fisik bakal tetap 100.000 di tahun depan kan? Tapi tenaga buat beli barangnya udah berkurang. Lemes dia jadinya ya. Persis, makanya uang butuh pupuk berupa tingkat bunga tadi biar pertumbuhannya bisa ngelawan atau setidaknya ngimbangin efek gigitan monster inflasi itu. Nah, terus faktor kedua tadi, Waktu. perannya apa di sini? Waktu itu akseleratornya. Semakin panjang waktunya, ya semakin besar kerusakan yang dibikin sama inflasi. Tapi di sisi lain, semakin eksponensial juga pertumbuhan uangmu kalau dikasih pupuk bunga yang tepat. Masuk akal, masuk akal. Terus yang keempat nih, risiko. Ini bagian yang agak pengen saya tantang sedikit sih. Boleh, silakan. Bagian mananya yang kurang pas? Ini loh, waktu, inflasi, tingkat bunga, itu kan semuanya berupa angka. Kita bisa lihat grafiknya, bisa dihitung polanya. Hmm. Tapi risiko, gimana ceritanya sebuah konsep abstrak kayak risiko, bisa langsung motong nilai dari uang 1 juta kita. Pemikiran yang kritis. Hal yang sangat menarik di sini adalah kita harus sadar kalau uang yang ada di tangan kamu saat ini adalah sebuah kepastian absolut. Ya, uang 1 juta di dompet adalah fakta. Saya bisa pegang uangnya. Betul, bisa disentuh. Tapi, janji kalau kamu bakal nerima 1 juta rupiah tahun depan, itu bukan fakta. Itu cuma probabilitas. Ah, karena belum kejadian ya? Tepat.
Di antara hari ini dan tahun depan, ada ruang waktu yang penuh banget sama ketidakpastian. Mungkin orang yang janji ke kamu tiba-tiba bangkrut. Atau kabur bawa uangnya? Nah, itu juga bisa. Atau bank tempat uang itu disimpan kena masalah likuiditas. Atau bahkan ada krisis ekonomi global, siapa yang tahu kan? Karena masa depan itu pada dasarnya adalah kabut ketidakpastian, ya wajar kalau kamu nuntut kompensasi. Oh, oke. Jadi kita sebagai investor berhak minta bayaran lebih. Pasti, kamu pada dasarnya bilang ke mereka, kalau kamu mau saya nahan uang ini di dalam kabut ketidakpastian masa depan, kamu harus bayar saya lebih mahal dong. Wah, paham saya sekarang. Jadi kompensasi atas risiko ketidakpastian itulah yang bikin investor nuntut tingkat bunga yang lebih tinggi. Uang di tangan itu kepastian, uang masa depan itu probabilitas. Betul sekali. Makanya, di dunia perbankan, bunga tuh sering banget disebut sebagai harga sewa uang. Harga sewa uang, kayak kita nyewain rumah gitu ya? Persis. Kalau kamu nyewain rumah, kan kamu dibayar pakai uang sewa bulanan. Nah, kalau kamu nyewain uangmu ke pihak lain selama jangka waktu tertentu, dengan segala resiko uang itu hilang atau nilainya turun, ya kamu harus dibayar pakai bunga. Menarik banget. Ngomong-ngomong soal nyewain uang dan pupuk bunga ini, mari kita lihat gimana sebenarnya cara pupuk ini bekerja membesarkan uang kita. Karena di bagian catatan mahasiswa ini konsepnya mulai terasa agak kayak sihir nih. Sihir matematika, lebih tepatnya. Iya, di presentasi March dan DKK ini ada pembagian yang tegas banget antara bunga sederhana atau simple interest sama bunga majemuk atau compound interest. Nah, ini esensial banget. Bedanya di mana menurut materi mereka? Kalau bunga sederhana itu ya sangat linear dan jujur aja gitu. Uang kamu cuma berbunga dari pokok awalnya aja. Contoh angkanya gimana biar pendengar kebayang? Misalnya gini, kamu nabung 1 juta rupiah, disimpan selama 3 tahun dengan bunga 10%. Di tahun pertama kamu dapat cepek 100.000. Tahun kedua 100.000 lagi. Tahun ketiga 100.000 lagi. Jadi flat ya, tiap tahun nambahnya segitu terus. Betul, total akhirnya di akhir tahun ketiga jadi 1.300.000. Transparan banget kan? Sangat transparan emang. Tapi juga sangat lambat. Disinilah bunga majemuk masuk dan ya, ngambil alih panggung perbankan. Emang cara kerjanya gimana tuh bunga majemuk? Dalam mekanisme bunga majemuk, bunga yang kamu hasilkan tahun ini itu bakal digabungkan lagi sama modal pokok awalmu. Terus total gabungan itu bakal ikut ngehasilin bunga lagi di periode berikutnya. Jadi bunganya ikut berbunga gitu. Nah, itu istilah pasnya. Bunga yang berbunga. Di tahun pertama, sama tuh, sama-sama dapat 100.000. Tapi masuk tahun kedua, perhitungan 10%-nya bukan dari 1 juta lagi. Tapi dari 1.100.000. Tepat. Jadi bunganya lebih gede dari 100.000. Begitu terus menggulung tiap tahunnya. Tapi tunggu sebentar. Saya mau ngasih sedikit pushback di sini ya. Gimana? Saya lihat di contoh perhitungan materinya nih. Pakai bunga majemuk 10% selama 3 tahun buat uang 1 juta tadi. Total yang didapat itu 1.331.000 rupiah. Terus masalahnya di mana? Bedanya cuma 31.000 perak loh. Maksudnya buat uang 1 juta, nunggu 3 tahun, selisihnya dari bunga biasa cuma seharga 2 mangkok bakso atau 2 cangkir kopi. Kelihatannya sepele banget ya. Iya, sepele banget. Kenapa kok di presentasi ini disebut kalau bunga majemuk itu adalah hal besar yang dipakai di seluruh sistem perbankan nyata? Kok kayaknya efeknya nggak serevolusioner itu sih? Tenang dulu. Itu pertanyaan yang luar biasa penting. Karena disitulah letak jebakan ilusi dari time value of money ini. Ilusi gimana? Pas kita cuma ngelihat rentang waktu pendek, kayak 3 tahun, dan nominalnya kecil, ya efek bunga majemuk emang cuma kelihatan kayak tetesan air, biasa aja. Tapi ingat nggak faktor kedua yang kita bahas tadi? Waktu. Oh, waktu jadi akseleratornya ya? Betul. Coba kamu tarik rentang waktunya. Jangan cuma 3 tahun. Tarik ke 20 atau 30 tahun. Terus nominalnya bukan 1 juta, tapi ratusan juta. Kayak orang lagi nyicil KPR rumah atau nyiapin dana pensiun. Wah, oke. Kalau ditarik panjang gitu, grafiknya nggak lagi naik pelan-pelan kayak garis lurus dong? Sama sekali nggak. Grafiknya bakal melengkung tajam ke atas. Bentuknya tuh persis kayak tongkat hoki. Perbedaan yang tadi kamu bilang cuma 31.000 perak itu, kalau dibiarin puluhan tahun, bisa berubah jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta secara eksponensial. Sebentar, jadi ini bukan cuma soal nambah receh ya? Bukan.
Dalam skala panjang, bunga majemuk itu bukan cuma uang nambah. Ini adalah situasi di mana uangmu tuh secara harfiah lagi ngerekrut uang lain buat kerja jadi karyawanmu. Uang ngerekrut uang. Analogi yang ngeri-ngeri sedep ya. Iya kan? Terus karyawan uang yang baru direkrut ini, besoknya ngerekrut teman-temannya lagi buat kerja. Bergulung terus-menerus tanpa henti. Bahkan pas kamu lagi tidur nyenyak, uang-uang ini sibuk kerja buat kamu. Kayak efek bola salju yang digelindingin dari atas bukit ya. Makin ke bawah, makin raksasa. Pas banget analoginya. Oke, dan karena uang punya efek bola salju yang pasti secara matematis seiring berjalannya waktu, berarti kita bisa dong memproyeksikan pergerakannya. Kalau kita tahu kecepatan bola saljunya, kita bisa tahu seberapa besar bola itu pas nyampe di ujung bawah bukit nanti. Tentu saja bisa. Disinilah matematika keuangan bermain. Terus pertanyaannya, di mana cara kita melakukan proyeksi itu di dunia nyata? Dari catatan kelompok Marja ada dua konsep utama kan buat ngitung ini? Ya, itu adalah dua sisi dari koin yang sama. Namanya future value atau nilai masa depan dan present value atau nilai sekarang. Disinilah bagian yang sangat menarik nih. Mari kita main visualisasi lagi ya. Future value atau FV ini ibaratnya kayak kita lagi ngeliat lewat teleskop. Teleskop ke masa depan ya? Iya, kita berdiri di sini hari ini, bawa sejumlah uang, terus kita ngintip lewat lensa teleskop itu jauh ke masa depan buat ngeliat berapa persisnya target yang bakal kita capai nanti. Contoh di materinya lumayan konkret tuh. Banget. Di presentasi March ini, contohnya sangat membumi. Misalnya, kamu nabung 5 juta rupiah sekarang. Kamu taruh di instrumen dengan bunga 6% setahun, terus kamu diemin selama 4 tahun. Kalau kita arahin teleskop FV kita ke 4 tahun ke depan, kira-kira angkanya jadi berapa coba? Jadi sekitar 6,3 jutaan kan? Tepatnya jadi Rp6.312.388. Jelas, presisi, dan bikin kita semangat lihat uang kita nambah. Pastinya. Sangat memotivasi. Nah, itu kan teleskop ke depan. Konsep yang satunya lagi adalah present value atau PV. Ini adalah kebalikan absolut dari FV. Awalnya tuh saya mau bilang kalau PV ini kayak mikroskop. Tapi tunggu, kayaknya itu analogi yang cacat deh. Kenapa cacat? Ini lebih kayak alat buat buang angin dari balon yang gede banget supaya kita bisa lihat seberapa banyak sih napas asli yang kita tiupin di awal. Boleh juga analogi balonnya. Atau gini deh, kayak semacam mesin waktu yang narik mundur secara paksa nominal raksasa dari masa depan dikembaliin ke realita hari ini. Nah, analogi mesin waktu yang ditarik mundur itu brilian banget. Jika kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar ya, present value itu sangat penting buat ngecek realita finansial kita. Pengecekan realita ya? Gimana contohnya tuh? Coba bayangin, kamu punya target pengen ngumpulin uang 10 juta rupiah dalam 5 tahun ke depan. Asumsi bunganya 8% per tahun. Oke, target 10 juta, 5 tahun, 8%. Dengan pakai mesin waktu FI ini, kamu nyusutin angka 10 juta di masa depan itu, kamu tarik mundur ke hari ini, dikurangin efek bunga yang belum kejadian itu. Dan angkanya tuh jadi cuma sekitar 6.800.000-an rupiah aja. Tepatnya 6.805.000 sekian. Sebentar. Pertanyaan saya nih, buat apa sih kita repot-repot nyusutin impian 10 juta kita pakai mesin waktu mundur ini? Kan mending fokus aja ngebayangin uang kita membesar di masa depan pakai teleskop FV tadi. Secara psikologis kan jauh lebih enak mikirin uang nambah. Ya emang enak kalau cuma ngayal. Tapi psikologi yang cuma modal semangat tanpa perhitungan matematis itu sering banget berujung pada halusinasi finansial. Halusinasi finansial, wah tajam juga tuh kata-katanya. Emang gitu kenyataannya. Sangat menyenangkan bermimpi pakai teleskop FV, tapi PV memaksa kita buat ngaca di cermin dan nanya ke diri sendiri. Saya ini sebenarnya punya nggak sih modal aslinya hari ini buat nyampe impian 10 juta itu? Oh, biar kita nggak ngawang-ngawang tanpa modal ya. Betul. PV ini adalah tulang punggung dari semua perencanaan finansial yang serius loh. Coba, ambil contoh orang tua yang lagi nyiapin dana pendidikan anak mereka. Wah, ini relate banget nih sama banyak orang. Mereka tahu biaya kuliah kedokteran 10 tahun lagi itu sebutlah mungkin butuh 500 juta rupiah. Mereka nggak bisa dong cuma optimis, berdoa, terus naruh uang 100.000 tiap bulan dan berharap keajaiban. Nggak bakal nyampe ya 100.000 sebulan? Nggak akan. Makanya mereka wajib pakai mesin waktu PV buat ngitung mundur. Secara matematis, berapa ratus juta rupiah yang wajib, harus, dan mutlak disetor ke rekening hari ini juga. Supaya di tahun ke-10 pas anaknya masuk kuliah, uangnya nggak kurang Rp1 pun ya. Tepat. Dan asal kamu tahu,
Konsep PV ini jauh lebih brutal lagi dipakai di dunia bisnis dan perusahaan. Brutal gimana? Pas sebuah perusahaan raksasa mau memutusin proyek ini layak jalan atau enggak, katakanlah mereka mau bangun pabrik baru senilai 1 triliun. Mereka bakal ngeprediksi semua proyeksi keuntungan masa depan selama 20 tahun ke depan. Terus, mereka tarik mundur semua angka keuntungan masa depan itu ke masa kini, pakai konsep yang namanya Net Present Value atau NPV. Oke, ditarik mundur semuanya ke nilai hari ini. Ya, kalau ternyata biaya bangun pabrik hari ini tuh angkanya lebih besar dari total nilai masa kini dari semua keuntungan masa depan itu, Wah, rugi dong artinya. nah itu dia. Proyek 1 triliun itu langsung dibatalkan hari itu juga. Nggak peduli seberapa optimis presentasinya. PV ini benar-benar nampar kita pakai realita, supaya kita nggak terjun bebas ke jurang investasi bodong yang cuma janji manis doang. Berarti teleskop FV buat merencanakan potensi, sementara mesin waktu mundur PV buat ngecek realita kekuatan modal kita hari ini. Sangat masuk akal. Konsep dasarnya emang seindah itu. Tapi, mari kita bawa ini ke tingkat yang lebih kerasa ke kehidupan kita sehari-hari deh. Di realita kehidupan orang dewasa, kita ini kan jarang banget ya punya uang lumayan gede, kayak 5 juta atau 10 juta gitu, yang langsung gepokan kita taruh di bank, terus kita diemin tidur bertahun-tahun. Emang jarang banget skenario kayak gitu terjadi. Realita orang dewasa tuh nggak semulus teori buku teks. Kehidupan harian kita tuh lebih banyak didikte sama yang namanya aliran kas bulanan. Maksudnya tagihan-tagihan gitu. Iya, bayar listrik tiap bulan, bayar kos tiap tanggal 1, iuran BPJS, bayar asuransi, cicilan motor, panci, semuanya dicicil. Dan pas saya sadar soal itu, tiba-tiba bagian selanjutnya dari presentasi March ini berasa kayak lagi nelanjangi rutinitas hidup saya. Kita masuk ke dunia yang di materi ini disebut sebagai anuitas. Anuitas. Ini dia jembatan utama yang menghubungkan teori akademik yang kaku sama kenyataan keras hidup kita sehari-hari. Kalau uang gelondongan tadi itu ibaratnya satu bongkahan es balok besar, maka anuitas ini adalah tetesan air yang ritmis dan terus-menerus. Tetesan air yang ritmis. Ya, kalau didefinisiin secara kasual, anuitas itu ibarat detak jantung finansialmu. Dia adalah serangkaian uang yang masuk atau keluar dengan jumlah yang persis sama terus dan dibayar di interval waktu yang teratur. Jadi kuncinya jumlahnya tetap, intervalnya sama. Gaji bulanan, anuitas. Cicilan KPR, anuitas. Bahkan langganan streaming film tiap bulan di kartu kredit itu juga anuitas ya. Tepat sekali. Dan di catatan mahasiswa ini, mereka ngebagi detak jantung finansial ini jadi 2 varian utama. Oh ya, anuitas biasa sama anuitas due. Betul. Kalau anuitas biasa, itu aliran dananya kejadian di akhir periode. Kayak kamu bayar cicilan utang tuh biasanya di akhir bulan kan, setelah nikmatin fasilitasnya. Nah, kalau anuitas due itu yang dibayarnya di depan ya. Contoh paling klasiknya sih kalau anak rantau bayar uang sewa kos. Kita harus bayar lunas di awal bulan sebelum kita boleh nempatin kamarnya. Sempurna. Dan karena anuitas ini pada dasarnya adalah rentetan aliran uang, ingat, hukum fisika dari future value dan present value yang kita bahas tadi itu berlaku ganda di sini loh. Berlaku ke setiap cicilannya gitu. Iya. Tiap-tiap tetes uang anuitas yang masuk atau keluar itu, semuanya dipengaruhi sama gravitasi waktu, bunga, dan inflasi. Nggak ada yang lolos. Dan efeknya tuh bisa sangat mengejutkan. Mari kita lihat kekuatan efek future value dari anuitas ini buat tabungan rutin. Katakanlah kita komit ngisihin 500.000 per bulan. Konsisten tanpa bolong selama setahun. Asumsi pertumbuhan bunganya 6% setahun. 500.000 kali 12 bulan ya? Iya. Otak linear kita kan mikirnya simpel. 500 dikali 12 ya jadi 6 juta rupiah pas. Tapi berkat efek bola salju majemuk yang bergulung tiap bulannya, uang kita di akhir tahun itu bukan cuma 6 juta loh. Jadinya lebih dari 6.100.000-an. Ada uang ekstra dari hasil keringat uangmu sendiri yang udah mulai kerja sejak bulan-bulan pertama kamu setorkan? Benar. Nah, itu kan skenario yang membahagiakan ya, mikirin tabungan. Tapi sekarang, mari kita balik koinnya. Balik gimana nih? Kita gunain mesin waktu present value tadi buat ngevaluasi sebuah anuitas penerimaan di masa depan. Ini beneran momen pembuka mata banget buat saya pribadi pas baca materinya. Coba ceritain contoh spesifik yang ada di materi Marje itu, biar yang dengerin bisa ngerasain merindingnya juga. Siap. Bayangin ini ya, kamu menang undian,
atau kamu dapat kontrak kerja, di mana kamu dijanjikan bakal dapat uang masuk sebesar 1 juta rupiah setiap tahunnya selama 5 tahun berturut-turut ke depan. Oke, 1 juta setahun selama 5 tahun. Di pikiran awam kita, 5 kali 1 juta ya gampang, 5 juta rupiah. Kita ngerasa, wah kaya nih, kita punya aset senilai 5 juta rupiah. Tapi tunggu dulu, Jebakan waktu beraksi di sini. uang 1 juta yang baru bakal kamu terima di tahun kelima nanti, itu nilainya udah hancur lebur kalau dibandingin sama 1 juta di tahun pertama. Karena apa? Karena digigit inflasi dan ada resiko waktu selama nunggu. Tepat. Nilai uangnya udah membusuk pelan-pelan di jalan. Jadi, kalau di contoh ini, kita terapkan tingkat diskonto atau asumsi penurunan nilainya sebesar 8%, terus kita paksa kelima cicilan tahunan yang 1 juta itu masuk ke dalam mesin waktu present value anuitas. Tebak total nilai real uang 5 juta itu hari ini tinggal berapa? Tinggal berapa tuh? Ternyata cuma setara dengan 3.992.710 rupiah. Wow! Iya, lebih dari 1 juta rupiah nilainya menguat jadi debu kosmik gara-gara gravitasi waktu. Mengejutkan banget kan? Uang 5 juta yang dipecah-pecah ke masa depan nyusut dramatis jadi kurang dari 4 juta kalau dinilai pakai standar daya beli hari ini. Dan yang bikin ini makin gila adalah, ini bukan sekedar teori di atas kertas HVS. Berarti ini dipraktekin langsung. Ini adalah rahasia dapur terbesar kenapa bank dan perusahaan pembiayaan kredit itu bisa sangat kaya raya. Jadi apa dong arti semua ini buat kita? Saya baru sadar loh, pas kita lagi duduk di hadapan petugas kredit atau sellers, ternyata kita sama mereka tuh hidup di dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Dimensi yang berbeda gimana maksudnya? Ya, kita mikirnya harga hari ini, mereka mikirnya pakai anuitas masa depan. Makanya materi yang kita bedah ini sebenarnya ngasih kita survival skill. Di materi juga diajarin kan pakai Excel, ada fungsi kayak sama dengan PMT buat ngitung cicilan, atau sama dengan NPIR buat nyari tahu berapa lama kita harus nyicil. Kita nggak harus hafal kode rumusnya manual, tapi logikanya itu loh. Logika anuitas ini adalah instrumen pertahanan diri finansial. Saya sangat setuju dengan istilah survival skill itu. Coba kamu bayangin, pas kamu lagi ditawarin beli motor atau mobil sama tenaga penjual, mereka tuh nggak akan pernah fokus ngomongin total harga aslinya di masa depan. Nggak akan. Iya, mereka pasti ngarahinnya ke cicilan per bulan kan? Tepat. Mereka narik kamu masuk ke dimensi anuitas. Mereka fokus ngatur psikologi aliran kas bulananmu. Salesnya baga merayu, wah bapak, mobil ini bisa langsung dibawa pulang hari ini juga loh. Cukup bayar cicilan 3 juta aja sebulan. Hahaha, iya benar, kalimat saktinya selalu keluar. Terjangkau kok Pak, kalau dihitung-hitung, cicilannya cuma setara harga ngopi-ngopi cantik di kafe 2 kali sehari. Mereka emang sengaja bikin ilusi biar beban utang raksasa itu kerasa sangat ringan di kepala kita. Persis. Dan bank beserta tenaga penjual itu menggunakan kelengahan kita terhadap konsep penyusutan nilai anuitas ini sebagai senjata utama mereka. Kalau kamu nguasain hitungan present value dari anuitas, kamu bisa langsung nembis ilusi mereka. Contohnya kayak perhitungan KPR di presentasi ini ya? Ya, coba jabarkan contoh KPR-nya. Itu sangat bagus buat nampar kesadaran kita. Di situ dicontohin ada orang minjem uang 100 juta rupiah buat KPR rumah. Jangka waktunya 10 tahun. Bunga yang dipatok bank itu 12%. Pihak bank lalu ngitung anuitasnya, yaitu cicilan rutin bulanannya, ketemu di angka sekitar 1.434.000-an per bulan. 1,4 juta per bulan. Kedengarannya sih lumayan masuk akal kan? Buat dapetin rumah yang harganya 100 juta. Sepintas sih iya, ringan di kantong. Tapi, pas kamu ngalirin cicilan bulanan yang 1.400.000-an itu dengan jangka waktu 120 bulan alias 10 tahun, kamu tahu total uang yang kamu storin ke bank jadinya berapa? Berapa tuh totalnya? Kamu pada akhirnya ngebayarin total lebih dari 172 juta rupiah. Ada selisih 72 juta yang masuk kantong bank. Nah, selisih 72 juta itulah biaya atau harga mahal yang harus kamu tebus demi mempercepat masa depan untuk ditarik ke pangkuanmu hari ini. Dengan paham mekanika anuitas ini, saya jamin kamu nggak akan pernah lagi mandang remeh komitmen tanda tangan cicilan jangka panjang. Bener banget.
Kita jadi tahu persis harga berdarah-darah dari kalimat manis kemudahan cicilan ringan yang mencekik gitu. Betul. Oke, ini benar-benar obrolan yang ngubah paradigma. Kita tadi mulai sesi bedah ini cuma dari tebak-tebakan simpel pilih sejuta hari ini atau tahun depan, dan kita berakhir di titik di mana kita berhasil nelanjangi arsitektur sistem kredit bank yang sering eksploitasi ketidaktahuan kita. Perjalanan yang lumayan intens ya. Banget. Mari kita rangkum dengan cepat esensi dari penelusuran kita kali ini. Misi awal kita kan mau ngasih kacamata sinar X buat uang, dan pelajaran absolutnya adalah Uang itu hidup. ya, uang itu entitas yang bernapas. Uang itu selalu terdistorsi oleh waktu, dikendalikan oleh kekuatan bunga, terus digrogotin diam-diam sama inflasi, dan ditekan secara konstan sama ketidakpastian risiko. Rangkuman yang sangat presisi, buat kamu yang masih dengerin sampai detik ini, sadar akan hukum fundamental time value of money ini nggak boleh cuma berhenti jadi sekedar pengetahuan intelektual di kepala aja. Ini harus secara radikal ngubah caramu ngambil keputusan hidup. Terutama soal ngelola uang nganggur ya. Pasti. Setiap lembar rupiah yang kamu biarin nganggur di laci tanpa diinvestasiin, atau setiap dokumen utang jangka panjang yang kamu tanda tangani cuma gara-gara ngiler lihat brosur cicilan murah, semuanya itu tunduk mutlak pada hukum fisika finansial yang baru aja kita bedah ini. Wah, impact-nya kerasa kuat banget. Dan sebelum kita benar-benar menutup obrolan hari ini, saya pengen ninggalin satu pemikiran yang agak provokatif nih buat direnungin pendengar. Pemikiran ini emang jadi konsekuensi logis dari semua sumber yang kita bahas tadi. Silahkan, pemikiran provokatif seperti apa tuh? Gini, kalau nilai uang itu udah pasti menyusut dari waktu ke waktu karena digerogoti inflasi, dan satu-satunya cara buat ngelawan penyusutan itu cuma dengan nyari bunga lewat investasi yang tepat, Iya, itu premis dasarnya. Terus, maka bukankah nyimpen uang tunai tumpukan di bawah kasur atau ngebiarin tabungan mengendap gitu aja di rekening bank yang bunganya hampir 0%, sebenarnya itu bukan sebuah tindakan menabung yang aman, melainkan sebuah jaminan matematis kalau kamu tuh lagi bener-bener merugi secara perlahan setiap harinya, sesuatu yang kayaknya wajib banget kamu renungkan mulai hari ini.